Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang para pecinta tanaman. Berikut ini akan saya peragakan bagaimana cara saya mendapatkan media tanam yang cukup baik bagi tanaman-tanaman saya. Saat ini kita akan menggunakan beberapa campuran atau kombinasi media tanam yang akan kita campurkan bersama-sama dan akan kita aduk secara merata untuk menciptakan sebuah media tanam yang cukup poros. Salah satunya media yang kita pakai adalah tanah merah atau tanah keras, yang ini berupa masih murni, tanah masih merah dan ada butiran-butiran yang menggumpal yang nanti akan kita hancurkan dahulu. Oke, setelah kita taruh di dasaran terpal, kita akan hancurkan butiran-butiran yang tidak hancur agar cukup merata. Setelah itu kita campurkan dengan tanah humus satu bagian lagi. Yang tadi tanah merah satu bagian, tanah humus satu bagian. Kita campurkan. Oke, baik, lalu kita sedikit ratakan. Tidak perlu tercampur merata, karena nanti akan kita masukkan lagi bahan berikutnya. Tanah humus ini saya dapatkan di bawah pohon tebu yang ada di samping rumah, dan tanah humusnya sudah diayak. Lalu kita tambahkan bahan berikutnya satu bagian sekam mentah. Sekam mentah ini bisa kita dapatkan di toko pertanian. Satu karung besar itu adalah Rp10.000. Dan kembali campuran ketiga media tanam ini kita ratakan. Lalu kita tambahkan kompos. Kompos ini hanya setengah bagian. Bahan-bahan lain satu bagian, kompos ini setengah bagian. Kenapa hanya setengah? Karena kita ingin menggunakan media tanam secara cepat, jadi tidak perlu difermentasi lagi. Dan nantinya untuk penambahan pupuk kandang atau kompos itu adalah ditabur di atas untuk topping. Jadi sifatnya terhadap media ada slow release. Berikutnya media yang akan kita tambahkan satu bagian lagi adalah sekam bakar. Sekam bakar ini berfungsi selain menambah porositas media tanam, dia juga berfungsi sebagai anti jamur. Jadi pada media tanam ini saya tidak menggunakan lagi anti jamur. Kemudian satu bagian lagi kita campurkan kokopit. Kokopit adalah komponen media tanam yang terbuat dari sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Kokopit ini juga dapat dibeli di toko pertanian terdekat. Lalu kita aduk dan kita usahakan tercampur secara merata. Nah, dari rumus yang sudah saya utarakan sangat mudah diingat bahwa yang setengah bagian hanyalah kompos atau pupuk kandang. Jadi bagian-bagian yang lain adalah satu bagian. Lalu media tanam kita coba setelah kita haluskan, kita tambahkan satu
bahan lagi, yakni kapur dolomit. Kapur dolomit ini adalah berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah. Jadi media tanam yang baik pada umumnya adalah untuk tanaman itu pH-nya mendekati netral atau tidak terlalu asam. Walaupun ada tanaman-tanaman tertentu yang memang butuh keasaman yang tinggi, tapi untuk media tanam ini adalah agar bisa digunakan untuk secara umum tanaman yang akan saya tanam. Kita haluskan, kita campur. Karena ini adalah campuran terakhir, kita upayakan campuran ini untuk merata secara bagus. Lalu inilah hasil salah satu media tanam yang saya gunakan untuk menanam di lingkungan rumah. Di video terdahulu sudah dijelaskan juga media tanam yang poros dengan campuran salah satunya adalah pasir. Nah, untuk kali ini saya mencoba tidak memakai pasir. Oke, setelah merata kita simpan media tanam yang sudah kita buat. Itu tidak perlu ditunggu atau tidak perlu difermentasi lagi. Ini keesokan harinya sudah bisa kita gunakan untuk menanam atau untuk digunakan untuk pindah tanam semayan-semayan yang sudah kita buat. Nah, mungkin ada konten kreator lain dalam bidang tanaman yang secara prosedur akan dilakukan fermentasi lagi. Itu memang tidak mengapa, karena bisa jadi itu sesuai dengan pengalaman, bisa menambah kesuburan media tanam. Tetapi pada dasarnya pada video kali ini media tanam yang dibuat sudah bisa langsung ditanam keesokan harinya, karena memang pemberian pupuk atau pemberian komposnya tidak terlalu banyak atau setengah dari bagian yang lain. Karena pada dasarnya setiap media tanam yang kita racik itu adalah tidak ada ukuran baku, tidak ada salah dan benar dalam bertani. Yang ada adalah cocok dan tidaknya sesuai dengan tanah dan tanaman yang akan kita tanam. Kira-kira seperti itu. Dan karena sistem menanam yang saya lakukan adalah organik, tidak memakai pupuk sintetis, maka media tanam yang barusan saya buat adalah tidak ada penambahan pupuk-pupuk sintetis seperti NPK dan lain sebagainya. Baiklah, akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan komen, dan jika dirasa bermanfaat bisa tolong share video ini ke media sosial kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.